Mary Louise Elizabeth d'Orléans, Duchess of Berry, digambarkan sebagai Messalinanya Prancis. Dia adalah putri Prancis abad ke-18 yang hidupnya penuh skandal. Seorang gadis remaja yang menuruti segala macam kesenangan yang ditawarkan di istana kakeknya, yaitu Raja Louis XIV dari Prancis. Sebagai seorang bangsawan, sikapnya dipandang tidak bermartabat. Daftar kekasihnya banyak. Salah satu kekasihnya diduga adalah ayah kandungnya sendiri. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Daripada kepanjangan intro, langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Mary Elizabeth terlahir dengan nama Mary Louise Elizabeth d'Orléans. Lahir pada tanggal 20 Agustus tahun 1695 di Istana Versailles, Prancis. Sejak lahir, Mary Louise memiliki gelar kehormatan Mademoiselle d'Orléans. Ayahnya bernama Philip II, Adipati Orléans, yang merupakan keponakan Raja Louis XIV. Sedangkan ibunya bernama Francoise Mary de Bourbon, putri Raja Louis XIV, raja yang memerintah pada saat itu, dengan selir kesayangannya, yaitu Madame de Montespan. Walaupun terlahir dari pernikahan yang tidak sah, tetapi raja mengesahkan anak-anak dari hubungan tidak sahnya dengan Madame de Montespan menjadi anak-anak sah raja. Sejak kecil, baik dia maupun saudara-saudaranya kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Ibunya tidak terlalu peduli dengan anak-anaknya. Baginya terlalu melelahkan dengan memiliki mereka. Pernah suatu ketika, Raja Louis XIV mencela Francoise Mary atas perilaku putri sulungnya. Tetapi Francoise Mary dengan mudah menjawabnya, "Saya tidak mengenal putri saya sebaik yang mulia mengenalnya, karena saya tidak pernah mengambil bagian apapun dalam pendidikan anak-anak saya." Meskipun demikian, Mary Louise sangat disayang oleh ayahnya. Mary Louise merupakan anak kedua dari 8 bersaudara. Sejak masih kecil, dia mendapat julukan Jovlotte yang artinya gemuk. Karena dia memang hobi makan, sehingga tubuhnya yang gemuk dan montok seperti buah persik. Karena tubuhnya yang gemuk inilah, dia tidak memperhatikan kesehatan. Mary Louise hampir mati beberapa kali di masa mudanya. Pada usia 6 tahun, dia menderita sakit parah yang hampir merenggut nyawanya. Sehingga dokter pun angkat tangan dan menyatakan bahwa nyawanya tidak akan tertolong. Tetapi argumen dokter tidak menyurutkan kepercayaan ayahnya bahwa anaknya bisa disembuhkan. Akhirnya ayahnya sendiri yang merawatnya siang hingga malam untuk menyelamatkannya. Berkat ketelatenan ayahnya dalam merawatnya, akhirnya dia berhasil sembuh dan sehat kembali. Pada usia 10 tahun, dia terkena penyakit cacar, dan kali ini diprediksi dia tidak akan berhasil hidup, sebab dia dianggap meninggal selama lebih dari 6 jam. Tetapi rupanya sang pencipta belum menghendaki dia meninggal. Secara ajaib, dia selamat dari kondisi kritisnya. Dia pun membuka matanya kembali, dan perlahan berhasil sembuh dari penyakit cacar tersebut. Sejak saat itu, dia sangat dimanjakan oleh ayahnya. Ketika usianya menginjak 14 tahun, dia memiliki istana wanita kecilnya sendiri di Palais Royal. Pada saat yang sama, ibunya yang ambisius sudah berencana untuk menjodohkannya dengan Pangeran Charles, Adipati Berry, yang berusia 23 tahun, yang merupakan putra bungsu Grand Dauphin. Kakeknya Raja Louis XIV pada awalnya tidak menyetujui pernikahan itu, dengan alasan takut karena Mary Louise yang gemuk tidak akan bisa hamil. Selama setahun penuh, Mary Louise mulai menjalankan diet ketat. Dia mulai mengatur pola makan dan rajin berolahraga. Akibatnya dia pun berhasil dengan usahanya tersebut. Sekarang dia bertubuh langsing dan memiliki pinggang yang ramping. Pernikahan pasangan itu pun akhirnya diselenggarakan pada 6 Juli tahun 1710 di kapel baru di Istana Versailles. Setelah menikah,
Mary Louise pun mengikuti nama belakang suaminya menjadi Duchess of Berry. Tahun berikutnya, Duchess of Berry di usianya yang ke-15 tahun mengalami kehamilan pertama yang menyusahkan. Seorang bayi perempuan pun dilahirkan di istana Fontainebleau, tetapi bayinya terlahir mati. Banyak yang menyalahkan kematian bayinya ini akibat kesalahan kakeknya, yaitu Raja Louis. Ketika itu Raja Louis mengajak Duchess yang tengah hamil besar untuk melakukan perjalanan dari istana Versailles ke istana Fontainebleau. Meskipun dokter menyarankan Duchess of Berry untuk tinggal di Versailles atau di Palais Royal karena usia kehamilannya yang sudah lanjut. Rupanya raja tidak menyerah dan menyuruh Duchess of Berry bepergian dengan menggunakan perahu tongkang alih-alih menggunakan kereta. Selama perjalanan ini, perahu tongkangnya menabrak dermaga di Melun dan hampir tenggelam karena perahu tongkangnya terjadi kebocoran. Peristiwa ini hampir membuat Duchess of Berry hampir kehilangan nyawanya. Menurut para dokter, kematian bayi tersebut disebabkan oleh stres perjalanan dan kecelakaan itu terlalu berat bagi bayi yang baru lahir. Namun sang putri pulih dengan cepat. Pada tanggal 26 Maret tahun 1713, dia melahirkan anak keduanya, seorang putra dan diberi gelar Adipati Alençon. Tetapi dia meninggal hanya 3 bulan kemudian setelah mengalami beberapa kali serangan kejang. Putranya tersebut meninggal di istana Versailles pada tanggal 16 Juni tahun 1713. Belum pulih kesedihannya setelah kehilangan putri pertamanya yang meninggal dengan tragis, disusul dengan kematian putranya karena sakit, pasti membuat sebagian besar ibu mengalami kesedihan yang tidak terkendali. Dia pun memastikan pengasuh putranya untuk menerima gaji penuh seumur hidupnya. Karena dia tahu, pengasuhnya juga pasti terpukul karena kehilangan anak asuhnya tersebut. Untuk itu dia memberikan kompensasi dengan membayar gaji penuh kepada pengasuh putranya. Dilaporkan Duchess of Berry sifatnya mulai di luar kendali. Dia mudah sekali marah dan sangat sensitif. Ketika dia menghadiri jamuan pesta makan malam mewah dengan Duchess of Burgundy di pinggiran kota Paris, dia menjadi sangat mabuk dan membuat para tamu lain ngeri melihatnya. Sebelum dia menimbulkan masalah lebih lanjut di pengadilan, dayangnya yang bernama Mary Anne berhasil membungkamnya dan membawanya pulang kembali ke Versailles sebelum raja mengetahuinya. Skandal yang memalukan seperti itu akan membuat kebanyakan orang mengubah cara pandang mereka terhadap Duchess of Berry. Dan Duchess of Berry baru saja memulainya, di mana dia akan membuat skandal-skandal yang lebih menghebohkan kelak di kemudian hari. Pada bulan November tahun 1713, desas-desus mulai beredar, yang pada akhirnya sudah diketahui oleh publik bahwa suaminya, yaitu Duke of Berry, telah mengambil salah satu pelayan kamar istrinya sebagai wanita simpanannya. Kemungkinan Duke of Berry muak dan lelah dengan sikap istrinya yang suka mabuk-mabukan dan mudah marah setelah kehilangan anak-anaknya. Tidak terima dengan penghinaan yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya, Duchess of Berry juga melakukan perselingkuhannya sendiri dengan mengambil seorang kekasih yang bernama Lahaye. Seorang laki-laki yang digambarkan berbadan besar dan gagah. Dia akan membuat suaminya cemburu dan marah, sehingga dia memamerkannya ke publik. Duke of Berry sangat marah dengan perselingkuhan baru istrinya. Dia cemburu dan kesal melihat betapa kurang ajarnya istrinya. Sebagai pembalasan, dia mengancam akan mengirimnya ke biara, dan bahkan tercatat suaminya menendangnya di depan umum karena kecerobohannya. Duchess of Berry yang sudah muak dengan suaminya berencana melarikan diri bersama kekasihnya Lahaye ke Belanda, di mana dia akan hidup bebas dari pengaruh suaminya. Tetapi rencana tersebut gagal karena suaminya meninggal mendadak pada tanggal 5 Mei tahun 1714 setelah mengalami kecelakaan berburu. Mary Louise kini menjadi janda Duchess of Berry di usianya yang ke-18 tahun, usia yang masih sangat muda sekali. Dia akhirnya bebas untuk hidup seperti yang dia inginkan. Ketika suaminya meninggal, pada saat itu Duchess of Berry
sedang dalam kondisi hamil. Tetapi entahlah, tidak diketahui dia hamil dengan suaminya atau dengan kekasihnya. Dia pun melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 16 Juni tahun 1714. Tetapi putranya tersebut meninggal keesokan harinya. Setelah kematian Raja Louis XIV pada tahun 1715, ayah Duchess of Berry, yaitu Philip II, menjadi bupati Prancis. Sejak saat itu, Duchess of Berry mulai mengabdikan hidupnya secara berlebihan. Dia meminta ayahnya untuk memberinya istana Luxembourg sebagai tempat tinggalnya setelah menjadi janda. Ayahnya pun mengabulkan permintaannya itu. Dia menunjuk kekasih barunya saat ini, yaitu Marquis of Roy, sebagai kapten dari pengawalnya yang baru dibentuk. Dalam tindakan egois yang membuatnya tidak disukai oleh publik Paris selamanya, dia menutup Taman Luxembourg untuk umum. Selain itu, ia menerima pendapatan tahunan yang sangat besar dari negara. Keegoisannya dengan menutup Taman Luxembourg untuk umum ini, yang akan membuatnya dicemooh oleh orang-orang Paris selama bertahun-tahun yang akan datang. Setelah meninggalnya Raja Louis XIV, Duchess of Berry mengumumkan bahwa dia akan bergabung selama 6 bulan. Tentu saja gagasannya tentang bergabung memiliki air mata yang jauh lebih sedikit dan sorakan yang jauh lebih banyak daripada gagasan orang lain. Dia dengan cepat menjadi janda yang ceria, mengadakan pesta, menghadiri pesta, dan berjudi. Di tengah dalam tanda kutip bergabung, Duchess of Berry tiba-tiba berhenti berpesta dan mengurung diri di istananya. Kisah resmi yang dia berikan adalah bahwa dia sedang menderita flu. Padahal kebenaran yang terjadi adalah dia sakit karena sedang mengalami kehamilan. Kurungan rahasianya menjadi bahan gosip di Paris. Tidak diketahui dia hamil dengan siapa. Sementara santer berita yang beredar bahwa dia memiliki banyak kekasih. Sehingga hal ini menjadikan dia sebagai target baru sumber tabloid dan surat kabar. Dikabarkan bayi yang dikandungnya tidak bertahan hidup lebih lama karena dia mengalami keguguran. Penulis Prancis terkenal, yaitu Voltaire, melontarkan penghinaan pada Duchess janda yang selalu hamil di hadapan otoritas Prancis. Voltaire menyebut Duchess of Berry sebagai gadis yang menyenangkan, dalam istilah yang kurang bersahabat. Sementara kata-katanya benar, kebenaran seperti yang mereka katakan sangat menyakitkan. Dan pernyataan Voltaire memang benar. Duchess of Berry kemungkinan besar sedang hamil lagi. Dia telah mengurung diri di salah satu tempat tinggalnya di Château de la Motte. Selama di sana, dia berhenti berburu dan menunggang kuda. Dua hal yang sulit dilakukan dengan perut yang sedang mengandung besar. Kehamilan Duchess of Berry yang sering terjadi setelah suaminya meninggal selalu menjadi sumber hiburan bagi warga Paris. Pada tahun 1717, kehidupan skandal Duchess of Berry meluas hingga membawa nama ayahnya, yaitu Philip II, yang kala itu menjadi bupati Prancis setelah kematian Raja Louis XIV pada tahun 1715. Menuduh Duchess of Berry telah melakukan hubungan intim dengan ayahnya sendiri. Penulis Voltaire kembali membidik Duchess of Berry dan menegaskan kembali rumor bahwa dia hamil oleh ayahnya sendiri. Voltaire pun menyelesaikan permainannya. Dia pun membuat gosip sindiran dalam bentuk karya sastra dan menulis Oedipian sebagai tokohnya yang tayang perdana pada tanggal 18 November tahun 1718 di Comédie Française. Dalam drama tersebut menceritakan sebuah tragedi yang luar biasa yang terjadi dalam dunia nyata. Kehamilan rahasia Duchess of Berry sering dikaitkan dengan dugaan hubungan insest dengan sang ayah. Desas-desus jahat ini telah membuat drama Voltaire menjadi kontroversial jauh sebelum dipentaskan. Anehnya, Duchess of Berry dan ayahnya menghadiri pemutaran perdana drama kontroversial Voltaire. Philip II bahkan memberi selamat kepada Voltaire atas kesuksesan awal drama tersebut. Entah mereka tidak melihat ironi dari kehadiran mereka, atau lebih mungkin mengabaikannya dengan harapan berita itu akan hilang. Kehadiran Duchess of Berry bahkan lebih menarik daripada kehadiran ayahnya.
dan seolah-olah membuat lelucon tentang dirinya sendiri. Dia muncul di pemutaran perdana Oedipian dan dikabarkan Duchess of Berry sedang dalam kondisi hamil lagi, yang mana kondisinya tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Perutnya yang buncit dan menonjol membuatnya menjadi bahan lelucon sepanjang malam dan mengilhami komentar jahat para satiris atau para penyindir, bahwa penonton tidak hanya akan melihat tokoh Oedipian atau tokoh sang ayah dan tokoh Jocasta yang disindirkan kepada sang Duchess, tetapi juga mendeteksi keberadaan Eteokles atau sang bayi yang dikandungnya. Penampilan di pemutaran perdana Duchess yang terkenal tampak menarik. Dengan demikian, berkontribusi pada kesuksesan publik dari drama tersebut. Dan tentu saja, menjadi bahan berita di tabloid keesokan paginya. Sekitar setahun kemudian, Duchess of Berry menunjukkan bahwa dia tidak belajar apapun dari pengalaman sebelumnya. Dia menghadiri pertunjukan lain dari Oedipian yang dimainkan keponakannya Louis XV di Louvre. Seperti kehamilan sebelumnya, berat badannya bertambah selama kehamilan dan gaun longgarnya gagal menyembunyikan kondisinya yang sedang hamil besar. Ketika kiasan yang dibuat dalam drama tentang kehamilan incest, tokoh drama yang bernama Jocasta mendapat tepuk tangan meriah dari penonton. Episode skandal yang sangat memalukan di dalam teater yang ramai itu terlalu berlebihan untuk Duchess of Berry, sehingga membuatnya pingsan. Insiden ini membuat kerumunan yang riuh menjadi semakin heboh dan langsung membangkitkan kegembiraan para pembuat skandal yang mengharapkan Duchess of Berry atau Jocasta dalam drama melahirkan pada saat itu juga di tengah teater dan melahirkan Eteokles di tengah pertunjukan. Tapi sebuah jendela dibuka dan Duchess sadar dari pingsannya, sehingga mengecewakan selera publik akan skandal Oedipian. Dengan kisah drama tersebut, Duchess of Berry terlihat telah membayar harga atas pelanggaran moralitas publiknya secara terbuka dan membuat marah rasa kesopanan publik dengan memamerkan kehamilannya yang tidak sah. Terus-menerus hamil tidak menghentikan Duchess of Berry untuk berpesta. Selama dia bisa berdiri atau bergoyang-goyang, maka dia mengira dia masih bisa keluar untuk menghadiri pesta. Menjelang kehamilannya yang terakhir, Duchess of Berry terus menghadiri pesta dan menenggak minuman anggur secara berlebih, sehingga sangat masuk akal jika pada beberapa kelahiran anak-anaknya meninggal ketika dilahirkan. Duchess of Berry sudah terlalu sering melahirkan. Kehamilan terakhirnya berakhir dengan melahirkan bayi perempuan, di mana kelahirannya hampir merenggut nyawanya. Selama 4 hari dia mengerang kesakitan, sementara bayinya belum mau keluar dari rahimnya. Dia mengalami pendarahan hebat, dan pada akhirnya bayi perempuan itu juga tidak bisa diselamatkan. Menurut penulis Duke Saint-Simon, ayah dari bayi perempuan itu adalah letnan pengawalnya yang bernama Siker Antoine Hermann Augustin Nicolas de Ayaid, Chevalier de Rien. Dia pun akhirnya berusaha meredam skandal tersebut dengan menikahi ayah dari bayi perempuan yang dilahirkannya meninggal itu. Namun ayahnya, yaitu Philip II, tidak menyetujui persatuan tersebut dan mengusir Rien dari Paris dengan mengirimnya bergabung dengan resimennya di Spanyol. Publik pun mulai bertanya-tanya, mungkinkah rumor hubungan terlarang antara ayah dan anak tersebut memang benar? Sehingga ayahnya cemburu dan menentang pernikahan putrinya itu. Tidak tahu pasti alasannya mengapa ayahnya menentang pernikahan mereka. Duchess of Berry yang malang tidak pernah pulih sepenuhnya dari persalinan terakhir yang mengerikan itu. Kini dia terbaring lemah di tempat tidurnya, terserang demam dan menggigil kedinginan. Neneknya dari pihak ayah, yaitu Elizabeth Charlotte of the Palatinate, menuliskan dalam catatan buku hariannya. Dia merasakan sakit yang luar biasa di telapak kaki dan kedua kakinya, sehingga membuatnya menangis kesakitan. Pada bulan Juli, dia kembali berada di ambang kematian. Dia kehilangan kesadaran, kemudian tersadar beberapa saat. Kondisinya saat ini sangat mengerikan, dan kemungkinan kali ini tidak ada keajaiban yang bisa menyembuhkan rasa sakitnya. Mary Louise Elizabeth
Duchess of Berry, meninggal pada tanggal 21 Juli tahun 1719 pada usia 23 tahun. Kemungkinan besar karena komplikasi yang timbul dari kehamilannya yang keenam yang terdokumentasi dalam catatan sejarah. Menurut Saint-Simon, otopsi mengungkapkan sesuatu yang sangat ironis. Di dalam rahimnya, Duchess of Berry memiliki janin baru dengan usia kehamilan beberapa minggu pada saat kematiannya. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli tahun 1719, seperti tradisi bangsawan Prancis pada masa itu, jantungnya dibawa ke gereja Val de Grâce di Paris. Dan pada tanggal 24 Juli tahun 1719, dia dimakamkan di Basilika Saint-Denis. Duchess of Berry telah pergi untuk selamanya. Tercatat dia telah 6 kali melahirkan, termasuk 2 anak dari pernikahan sahnya. Anak pertama meninggal setelah dilahirkan, sedangkan anak keduanya berumur 3 bulan dan meninggal karena sakit. Sedangkan 4 anaknya yang lahir tanpa pernikahan meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Dan diketahui dia juga pernah keguguran. Ada 1 lagi janin yang dikandungnya dan ikut mati bersamanya. Namun di balik itu semua, sebenarnya dia adalah seorang gadis muda yang tidak bahagia. Dia diabaikan sepenuhnya sejak lahir oleh ibunya. Dia terpaksa tumbuh dewasa dengan cepat, tatkala usianya terbilang masih muda. Dia menikah pada usia 14 tahun, melihat perselingkuhan suaminya, kehilangan 2 anaknya yang telah meninggal, membuat kondisi mental dan psikologisnya semakin terpuruk, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak bermartabat di mata publik. Setelah kepergian Duchess of Berry, dikabarkan kesedihan ayahnya tidak tertahankan. Entah kesedihan yang dirasakan sebagai seorang ayah yang telah ditinggalkan oleh putri tercintanya, atau kesedihan seorang kekasih yang telah ditinggalkan oleh kekasih hatinya. Entahlah, hubungan rahasia mereka masih menjadi misteri. Philip II meninggal 4 tahun kemudian setelah kematian putrinya Mary Louise Elizabeth Duchess of Berry. Itu tadi kisah seorang putri dari Prancis di abad ke-18. Kisahnya sangat kompleks sekali ya. Kalau menurut pendapat teman-teman, benarkah sang putri memiliki hubungan insest dengan ayahnya? Ataukah hubungan ayahnya terlalu toksik terhadap putrinya tersebut, sehingga putrinya tidak diperbolehkan menikah kembali? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.